Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Diwito. Berikut ini saya akan menyampaikan atau sharing ya. Ini terkait dengan sistem FX ya. Sistem FX. Jadi memang ada beberapa yang saya samarkan di sini. Ini. Jadi kalau yang di kita itu ya, ini yang model lama ya. Ini kalau yang terbaru kan ini power plenum ya. Nah, sekarang ini yang lama, ini yang merupakan biasa. Jadi untuk sistem chamber atau dari unit FX itu, kalau saya lihat di sini ini tanpa ada regulator ya. Jadi di sini ternyata begitu saya buka itu nggak ada regulatornya, nggak ada, dan dia hanya menggunakan semacam sekat. Sekat itu artinya apa? Artinya untuk dalam sistem hidrolik dan pneumatik itu flow control atau pengatur aliran. Tetapi di sini tidak adjust stable, melainkan fix ya. Ya artinya di sini ada flow control, tapi yang bentuknya fix. Nah, itu diwakili oleh lubang kecil. Ya kalau saya lihat di sini. Nah, yang pertama itu ini untuk settingan valve ya, buka tutupnya seberapa besar yang ada di sini. Kemudian di sini ada hammernya, ini ada springnya. Kemudian di sini ada pengaturan power. Kalau di sini kita lihat, nah ini power ini bisa maju mundur sesuai dengan yang ada di sini, nanti bisa diputar. Bisa maju mundur, itu ada mengatur tension daripada spring ini. Kemudian masuk ke sini. Nah, di sini nggak ada tekanan sama sekali. Nah, baru udara yang dari sini setelah masuk dari tabung lewat sini masuk ke dalam, baru dia masuk ke lubang kecil ini. Setelah masuk lubang kecil ini baru dia melewati di dalam sini. Jadi fungsi ini hanya sebagai saluran saja, saluran yang lari ke sini menuju ke valve. Nah, dudukan valve-nya di sini, valve setnya di sini. Ini sistemnya ini kalau misalkan seperti ini, begitu dilakukan operasi, dia valve-nya itu akan bergerak maju, buka ya, buka seketika. Ya misalkan saja seperti ini. Nah, buka sini ya, ini kita lihat sini. Begitu dipukul, buka itu. Nah, bukanya ini bisa diatur oleh ini, nah, melalui sini ya. Jadi ini berbeda dengan biasa, hanya secara fungsi sama. Jadi kalau yang biasa itu modelnya seperti ini misalkan, pernya itu di sini ya. Nah, pernya di sini, kemudian dipukul tek itu baru. Jadi dia buka udaranya langsung transfer gitu ya. Nah, sebenarnya secara fungsi sama saja, cuman bedanya di sini ini bukan, kalau di sini sistem tarik, kalau di sini sistem tekan. Jadi ini melawan udara, tekanan tinggi, valve dipukul artinya didorong, ditekan. Nah, sebaliknya kalau yang model ini berarti bukan ditekan, melainkan ditarik oleh hammer ini, pukul ya. Ini melalui ke sini, kemudian akan keluar udara ke sini, keluar. Nah, andaikan ini extension rodnya, nah di sini untuk loadingnya itu seperti itu. Kalau ini ibaratkan barelnya seperti ini masuk ya. Nah seperti itu. Jadi ini diatur oleh ini, buka tutupnya, kokangnya itu ya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran umumnya. Nah, untuk ini supaya nggak lari-lari, ini ada namanya guide, guide bar untuk menggait supaya extension rod ini tidak bergeser-geser atau ini tidak lari-lari ya. Nah, itu modelnya seperti itu. Dan di sini nggak ada regulator sama sekali. Ya hanya masuk ke sini saluran, kemudian keluar ada lubang sini, lubang kecil di dalam sini. Nah, memang pembuatannya agak sulit ini karena butuh mata bor yang panjang banget ya. Oke,
Nah ini masuk ke sini, udara yang keluar lewat lubang kecil ini. Nah, lewat lubang kecil ini masuk ke dalam, udah menekan ini. Jadi ruang standby-nya itu adalah di sini, ruang standby. Karena ini nggak pakai regulator, berarti ruang standby dari sini masuk ke sini sampai ke tabung. Nah, kemudian baru sini ya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem flow control atau SCAD ya. Jadi tidak ada regulatornya di sini, karena fungsi regulator itu harus bisa mereduksi tekanan antara satu input dan satu output. Jadi ada delta P ya dalam sebuah regulator. Tapi kalau adanya flow control hanya ada delta V, jadi perubahan volume saja. Nah, ini salurannya kecil. Nah nanti ke sini, nah di sini ada manometer. Kalau ini misalkan dipasang plenum juga sama aja, tetapi ini membantu karena di sini ada sekat ya. Kita tahu aliran yang disekat itu semakin kecil volumenya. Ketika ini dioperasikan, tentunya di sini ada mengalami kekurangan. Dengan adanya tambahan plenum berarti bisa. Baik, selanjutnya saya akan coba mekanisme daripada sistem valve-nya ya. Ini saya geser. Sistem valve-nya seperti ini. Jadi sistem valve-nya itu sama aja dengan model bullpup ya. Cuman kalau bullpup itu biasanya anunya kan di valve semuanya kan di belakang ya. Cuman hanya bagian pemicunya yang di depan. Nah, kalau ini sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kalau ini kita mau buka ini berarti kita harus buka di sini. Ini dibuka dulu. Kemudian di sini ini ada springnya di sini untuk penyeimbang. Ini kemudian dibuka nih. Dibuka. Nah, setelah dibuka kemudian ini lepas. Nah, kemudian di sini ada pembatas, kemudian hammernya, kemudian springnya. Nah, kemudian ini pengatur power plenum, pengatur speed ya, kita lihat ya. Nah, kemudian ini kalau kita cabut ke sini ini, nah inilah asnya, ini as valve-nya ya, as valve-nya seperti itu. Jadi bedanya di sini. Kalau di sini pendek, ini di belakang sistem didorong atau dipukul. Nah, kalau di sini dipukul tapi ditarik set gitu ya, balik lagi. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi karena di sini diperlukan kekuatan pada steplon ini terhadap as ini. Soalnya ketarik ya. Beda kalau dengan ini kan dipukul ya. Nah, itu kira-kira sederhananya. Nah, kemudian yang di sini kalau kita lihat ini lubang kecil nih, lubang kecil. Ini ada o-ring, ada o-ring. Nih, jadi ada o-ring. Jadi di sini tanpa udara, di sini masuk udara. Nah, dibatasi di dalamnya ini ada o-ring, keluar ke sini, masuk sini, dan isinya di dalam kosong. Ini kalau kita lihat. Kosong ya. Ini bisa juga ini berfungsi sebagai plenum. Nah, tapi karena ini bukan regulator, jadi dia tidak ada begitu pengaruh gitu ya. Kira-kira seperti itu sahabat. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran buat kita yang memiliki FX ya. Ini ada o-ring masuk ke sini. Ini semuanya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.